kita masuk ke material tanah karena kita belajar mekanika tanah. Jadi material tanah itu adalah material yang terdiri dari butiran mineral padat. Jadi sebetulnya tanah itu adalah terdiri dari mineral-mineral sebetulnya. Mineral itu pasti ya terkait dengan unsur-unsur kimia ya, yang tidak tersementasi satu sama lain atau dari bahan organik yang melapuk. Jadi kan kalian sudah tahu ceritanya bahwa tanah itu kan merupakan hasil pelapukan dari batuan-batuan kan ya, yang sudah terlapuk sedemikian lama dan juga terlapuk karena pengaruh hujan, kemarau dan sebagainya sehingga dia bisa menjadi tanah ya. Di mana di mana di antara butiran terdapat ruang-ruang kosong yang terisi oleh zat cair dan udara. Jadi di sini menandakan bahwa di dalam tanah itu sebenarnya ada tiga fase atau tiga komponen, yaitu butiran, zat cair dan udara, di mana zat cair dan udara ini mengisi dari ruang-ruang kosong. Jadi kalau kita lihat di sini ada butiran, ada ruang kosong ya, di mana ruang kosongnya diisi oleh zat cair dan udara. Butiran ini butiran padat ya, butiran padat dan ada pori atau ruang kosongnya. Kalau dilihat dari asal usulnya, tanah itu merupakan hasil pelapukan batuan, ya semua orang tahu. Dikelompokkan dalam dua grup besar, ada tanah residu, ada tanah sedimen. Residual soils, tanah yang terjadi hasil pelapukan dari batuan di tempat di mana dia berasal. Ya, kalian pernah tahu enggak tanah residu, atau kalian sudah tahu enggak residual soil itu seperti apa yang dimaksud? Residual soil. Jadi residual soil itu ada yang tahu enggak? Ada yang mau jawab enggak? Residual soil, tanah residu. Ada yang tahu? Ada yang mau angkat tangan? Atau belum punya ide? Belum, karena gedek-gedek ini. Belum. Jadi tanah residu atau residual soils itu tanah yang terbentuk sebagai akibat dari pelapukan dari batuan yang mana dia berasal di tempat induknya. Artinya selama pelapukan itu terjadi, dia nggak kemana-mana tanahnya, tetap di tempat itu terus. Ya. Jadi dia tidak berpindah-pindah. Kan kalian tahu juga bahwa tanah selain residu kan ada istilahnya di bawah itu tanah sedimen. Nah, kalau tanah sedimen setelah dia terlapuk, ya, melapuk itu kan karena apa? Karena pengaruh cuaca kan ya. Pengaruh cuaca dan juga pengaruh waktu, dia bisa terlapuk. Nah, terlapuk itu ada dua macam. Terlapuk yang dia itu tetap di tempat aslinya, atau terlapuk yang dia sudah terbawa kemana-mana. Nah, kalau dia masih di tempat aslinya, itu dikatakan tanah residu atau residual soil. Tapi kalau dia terlapuk dan terbawa, ya sudah itu namanya sedimen soil atau transported soil. Ya. Kalau terbawa itu terbawa oleh macam-macam, bisa terbawa oleh air, bisa terbawa oleh angin, bisa terbawa oleh es dan sebagainya. Nanti ada istilahnya apa yang terbawa oleh angin itu tanahnya jenisnya apa dan seterusnya, itu ada namanya. Ya, jadi intinya ada dua ya, terlapuk di tempat aslinya dan terlapuk dia terbawa dari tempat aslinya ke tempat lain. Ya. Nah, ini mungkin agak sedikit membosankan, ini siklus batuan dan proses terjadinya tanah. Ya. Jadi di sini kita bisa mempelajari bagaimana tanah itu berasal, dimulai dari mana, dari magma, kemudian magma itu mengeluarkan batuan, batuan yang cair, kemudian dia membeku jadi batuan beku, kemudian batuan beku tersebut terlapuk dan erosi menjadi tanah. Nah, tanah tersebut juga bisa menumpuk menjadi sedimen, kemudian menjadi batuan sedimen karena penimbunan terus-menerus dan mengeras, dan kemudian menjadi metamorphic rock, dan kemudian menjadi magma lagi, kemudian dia keluar lagi dan seterusnya. Jadi ini siklusnya ya. Kemudian dari sedimentary rocks untuk menjadi lapuk, dia juga bisa langsung mengkat alurnya ini, tidak melalui metamorphic rock, magma dan sebagainya, dia langsung uplift naik ke atas, pelapukan menjadi tanah lagi. Ini juga metamorphic rocks juga bisa uplift, motong alur sampai ke sana sehingga menjadi tanah juga seperti itu. Ya, jadi sebetulnya tanah itu penyusun intinya ada tiga jenis batuan, itu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorphic ya, atau metamorphic rocks. Ya. Nah, itu adalah siklus batuan. Jadi memang dia namanya siklus ya pasti kembali lagi ya. Siklus itu dari tanah kembali ke tanah. Dari tanah jadi batu, jadi magma, terus batu, tanah lagi ya. Itu siklus batuan dan proses terjadinya tanah. Ini tambah lebih bosan lagi ya. Pokoknya seperti tadi lah ya. Ini cuman dibuat dalam bentuk skema.
Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa ini termasuk di dalam tanah residu, ya, atau tanah yang terbentuk oleh penumbukan pelapukan batuan di tempat aslinya atau asalnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, di bawah tanah di sini ada batu yang agak keras, kemudian retak, kemudian sangat keras. Jadi bisa kalian lihat apa sempurna sekali pelapukannya. Dan awalnya ini batu semua ya, batu. Kemudian karena yang bagian permukaan ini kena cuaca, kena panas, kena hujan, kena es, nah kalau di luar negeri ya kena es, kena panas, kena hujan dan sebagainya, dia melapuk menjadi tanah. Nah di bawahnya di sini melapuknya tidak terlalu besar, kemudian bawahnya lagi tidak terlalu super besar lagi, dan bawahnya tidak terlapuk sama sekali. Ya. Yang batuan inti yang bawah ini yang masih utuh ya. Jadi pelapukannya sempurna dari yang utuh, agak terlapuk, sangat super sekali merapuk sehingga menjadi tanah seperti itu. Ya, itu namanya topsoil. Yang paling melapuk sempurna namanya topsoil. Ya. Nah, itu adalah tanah residu. Jadi sejak dia terlapuk dari dulu sampai sekarang, dia tetap di situ terus. Contohnya di mana? Tanah di area perbukitan, area lereng perbukitan, misalkan di Malang, di Pujon, di mana? Di Ngantang, ada yang rumahnya Malang ya. Nah, itu di Ngantang itu juga banyak tanah residu atau residual soils. Yang berikutnya adalah tanah sedimen tadi yang saya bilang terlapuk dan dia berpindah tempat. Nah, berpindah tempat karena apa? Kalau ini karena es, dinamakan tanah glasial. Terbentuk karena produk pelapukan atau lake glacier, dinamakan sungai es. Ya. Ini namanya tanah glasial. Kalau dia terangkut oleh angin, namanya adalah aeolian soil. Ini bisa di gurun pasir ya. Terbentuk karena produk pelapukan terangkut dan terdeposisi oleh angin. Kemudian tanah aluvial. Nah, ini yang sering kalian dengar mestinya ya. Tanah yang terbentuk karena produk pelapukannya terangkut oleh air. Jadi dari sungai ke laut, kemudian bentuk suatu pulau, itu namanya tanah aluvial atau endapan ya. Alluvial soil. Nah, itu tadi adalah jenis batuan jenis tanah dilihat dari tipikal pelapukannya. Nah, kalau sekarang kita sudah bicara tanah, nah, tanah itu secara garis besar itu ada berapa macam sih? Dilihat dari butiran solidnya, ada 4 macam. Ya. Ada yang dinamakan kerikil, ini mungkin kalian sudah tahu ya, kerikil, pasir, lempung. Gravel, kerikil, pasir, sand, lempung, clay. Nah, mungkin yang baru di istilah kalian adalah lanau atau silt. Ya, ada yang sudah pernah tahu enggak lanau itu apa? Ada yang sudah pernah tahu enggak lanau itu apa? Atau baru tahu ini? Ada yang sudah pernah tahu lanau? Belum. Nah, ini yang namanya sama kayak saya nih, Randy Saputra. Pernah tahu lanau enggak, Randy? Berdasarkan yang kemarin Bapak jelaskan di kelas itu antara pasir dan lempung gitu, Pak. Jadi punya Pinter. kategori dua-duanya. Pintar. Nah, berarti ini memperhatikan betul kemarin kuliah yang saya sampaikan ya. Jadi lano itu adalah memang punya sifat yang mendua, jadi dia bisa bersifat seperti pasir dan dia juga bisa bersifat seperti lempung. Jadi dia bisa lengket dan dia juga bisa lepas butirannya. Jadi itu lano. Nah, mulai di sini dia terletak di antara pasir dan lempung. Ya. Jadi di sini mulai dari kerikil sampai ke lempung itu adalah tersusun urut dari ukuran butiran. Yang paling besar adalah kerikil, yang di bawahnya adalah pasir, mengecil lagi lino, di bawahnya lagi adalah lempung atau clay. Ya, jadi ada GSMC. G itu gravel, S itu sand. Nah, karena ini namanya sama, silt sama-sama S-nya, tidak bisa dia namakan S juga. Jadi di sini diistilahkan dengan M. Ya, lano itu M. Kemudian lempung, clay itu C. Ya. Saya sudah mempelajari ini enggak kemarin, Randy? Slide ini belum kan ya? Seingat saya belum. Belum, Pak. Belum, oke, terima kasih. Nah, karena tadi saya bilang bahwa ini adalah bergantung pada ukurannya, berarti nanti adalah kita bisa lihat tanah itu merupakan campuran di antara keseluruhan dari butiran ini. Jadi tanah itu juga mungkin adalah merupakan campuran dari kerikil dan pasir. Tanah itu merupakan campuran dari lano dan lempung. Tidak tahu kita seperti apa di lapangan, fisiknya seperti apa, tergantung dari kondisi di lapangannya. Misalkan tanah di lapangan itu kerikil bercampur sedikit pasir ya, namanya adalah kerikil kepasiran. Misalkan di lapangan itu adalah tanah lempung bercampur dengan pasir ya, namanya adalah lempung kepasiran.
Misalkan di lapangan tanahnya adalah lano bercampur dengan pasir, namanya adalah lano kepasiran. Ya, jadi di dalam campuran tanah, ya tanah itu kan pasti campuran ya. Nah itu pasti ada unsur yang dominan, ada unsur yang tidak dominan. Ya. Kalau tadi saya bilang lempung kepasiran, oh berarti yang dominan mana? Lempung atau pasirnya? Kalau lempung kepasiran, mana yang dominan? Lempung, Pak. Lempung, Pak. Lempungnya yang dominan, pasirnya tidak dominan. Kalau pasir lempungan sebaliknya, pasirnya dominan, lempungnya yang tidak dominan. Nah, jadi kita punya skala ukuran mana yang dominan, mana yang tidak dominan. Nah, oleh karena itulah kita punya pengelompokan lagi, sub kecil lagi, yaitu kita kelompokkan sekarang tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Didasarkan dari ukurannya tadi, bahwa yang besar-besar itu kita kelompokkan ke tanah berbutir kasar, yaitu adalah kerikil dan pasir. Kemudian kita kelompokkan menjadi tanah berbutir halus untuk yang lano dan lempung. Nah, jadi artinya kalau nanti misalkan campuran tanah kita dominan kerikil, berarti kita masukkan ke dalam tanah berbutir kasar. Kalau tanah campuran kita dominan tanah lempung, ya misalkan lempung kepasiran, berarti dia termasuk ke dalam tanah berbutir halus. Jadi kita sudah punya sub pengelompokan lagi sekarang, tanah berbutir kasar atau tanah berbutir halus. Nah, itulah pengelompokan tanah dilihat dari ukuran butirannya. Nah, ukuran butirannya sekecil apa sih atau seberapa sih besar kecilnya? Nah, ini ada tabel yang menunjukkan ukuran butiran atau grain size. Ya, grain itu butiran, size itu ukuran. Ukuran butiran dalam skala milimeter untuk membedakan bagaimana ukuran gravel, sand, silt, dan clay, ya, kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Nah, di sini ada beberapa organisasi atau beberapa apa ya, kalau bisa dibilang kiblat ya, tapi bukan kiblat juga ya, pedoman lah ya, pedoman untuk kita mengklasifikasikan tanah berdasarkan ukurannya. Ada dari MIT, ada dari USDA, ada dari ASTO, ada dari Unified Soil Classification System atau USCS. Nah, yang biasa dipakai di teknik sipil, ilmu sipil, disiplin ilmu sipil adalah ASTO dan USCS, yang dua yang terbawah ya. Kalau yang atas itu lebih banyak digunakan untuk pertanian. Ya, maka di situ ada agriculture ya. Nah, kita pakai biasanya yang bawah, yang dua yang terbawah, ASTO dan USCS. Kalau ASTO itu biasanya dipakai untuk nantinya tujuannya untuk desain jalan. ASTO ya, jadi banyak untuk highway dan transportation. Kalau untuk mekanika tanah sebetulnya lebih masuk ke yang paling bawah sendiri, yaitu Unified Soil Classification System. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana ukuran antara gravel, sand, silt, dan clay. Bisa kalian lihat sebagai contoh yang USCS yang bawah itu gravel ukurannya berapa? Dari 4,75 mili sampai 76,2 mili. Masih bisa terlihat mata nggak itu kira-kira? Ukuran sekian. Terlihat, Pak. Terlihat, jelas terlihat 4,75 penggaris setengah senti kan masih kelihatan jelas ya. Kemudian 76,2 mili atau 7 senti ya, super terlihat ya. Nah, kemudian kalau sen 4,75 masih terlihat ini, masih kisaran 4,75 sampai 0,75. Nah, silt dan clay ya, tadi yang kita kelompokkan ke tanah berbutir halus, kecil sekali dia, lebih kecil dari 0,075 mili. Kalian bayangkan di penggaris kalian 1 mili, nah ini 0,075-nya. Ya, jadi makanya lanau dan lempung masuk ke golongan yang tanah berbutir halus atau fines. Ya. Jadi kita mengenal tanah berbutir kasar tadi istilahnya adalah coarse, kalau tanah berbutir halus adalah fines. Ya. Itu adalah rentang batas ukuran butiran tanah. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Ini adalah tadi yang kita sudah lihat, tanah berbutir kasar, coarse, dan tanah berbutir halus atau fine, gravel, sand, silt, dan clay dari ukurannya. Jadi kalau kita ingin memisahkan partikel butirannya antara tanah butir kasar dengan butir halus, kita biasanya menggunakan ayakan. Nah, bagaimana kita memisahkan antara gravel dengan pasir? Ya kita ayak saja ayakan nomor 4. Ini tanda pagar ini kita namakan nomor ya. Ayakan nomor 4, di mana diameter ayakan ini adalah 4,8 mm. Nah, itu kita gunakan untuk memisahkan antara gravel dengan sand. Jadi artinya kalau butiran kita itu punya ukuran di atas 4,8 mm, ya kita namakan dia kerikil. Maksudnya kita golongkan ke kerikilnya. Kalau dia yang lolos dari ayakan, ayakan tahu ya, yang biasa kita gunakan untuk tepung ya. Kalian kan sudah ngambil beton ya, mesti kan sudah diajarkan ayakan ya.
Betul ya, Sudah, Gary? Pak. Sudah ya. Sudah. Oke. Ya, jadi IAK nomor 4 itu 4,8 mm. Nah, yang lolos dari IAK nomor 4 itu adalah ascent. Nah, tapi yang tertahan IAK nomor 200 itu adalah yang pasir ya. Jadi yang lolos IAK nomor 4 dan tertahan IAK nomor 200 itu adalah fraksi pasirnya. Di mana di sini adalah 0,075 mm ayakan ukuran nomor 200. Nah, yang lolos dari ini, nah itulah miliknya Lano dan Lempung ya. Nah, di sini nggak bisa pakai ayakan lagi, karena nggak bisa dilihat dari mata, nggak bisa dilihat dengan mata. Gimana caranya bisa membuat lubang ayakan? Dia nggak bisa dilihat dengan mata. Ya. Oleh karena itu, biasanya untuk Lano dan Lempung, itu bisa dipisahkan ya dengan cara menggunakan ayakan hidrometer, bukan ayak fisik kita ayak seperti tepung gitu ya, tapi menggunakan prinsip sedimentasi. Nanti kita akan belajar di klasifikasi tanah lebih detailnya ya. Jadi bisa kita dekati, tapi dalam artian tidak bisa persis ya. Oh, lanonya sekian persen, oh lempungnya sekian persen. Ya itu secara di atas kertas, tapi secara faktual mungkin tidak akan sama persis karena yang dilakukan adalah di dalam hidrometer itu adalah pendekatan. Ya, kalau ayakan fisik seperti tepung itu kan sudah jelas ya, mana yang tertahan, mana yang lolos sudah jelas. Tapi kalau lempung itu menggunakan prinsip sedimentasi, jadi mungkin dari segi keakuratan mungkin kurang bagus ya. Jadi bagaimana lagi mengukur aja sekali. Oke, kemudian nah, selain kita harus mengetahui ukurannya, ya kita juga harus mengetahui bagaimana bentuk tipikal butiran kasarnya. Ya, ini bisa kita lihat macam-macam butirannya itu beraneka ragam ya. Ada yang tajam, ada yang bulat, ada yang menyudut, campuran bulat dan tajam dan seterusnya ya. Jadi itu nanti akan bermanfaat kalau kita lihat bagaimana tanah itu bisa interlocking atau bisa memadat satu sama lain dikarenakan bentuk tipikal butirannya. Ya, tentu saja kalau kalian lihat di sini, ini ada tanah yang saya belum capture dari tadi ya, sorry. Ada yang bulat ya, rounded, ada yang sub-rounded, semi bulat, dan ada yang angular menyudut, lancip ya, dan ada yang semi menyudut, jadi ada yang lancip, ada yang bulat ya, jadi semi. Nah, tentunya semua ini pasti punya pengaruh ya satu sama lain. Kalau rounded dengan rounded ya pasti interlocknya kurang bagus, tapi kalau rounded mungkin digabung dengan sub-rounded atau angular bergabung dengan sub-angular, maka mungkin akan lebih bagus interlockingnya. Jadi selain ukuran, kita juga harus melihat bagaimana bentuk tipikal butiran kita. Ya. Oke, tadi itu adalah mungkin masih masuk ke areal yang tanah berbutir kasar ya. Sekarang kita masuk ke tanah berbutir halus. Sebagai contoh misalkan lempung ya. Lempung tadi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa dia merupakan mineral yang tentunya adalah unsur-unsur kimia ada di situ ya. Merupakan koloid dengan ukuran sangat kecil, kurang dari 1 mikron. 1 mikron itu berapa? 10⁻⁻⁶ meter ya. Masing-masing koloid terlihat seperti lempengan-lempengan kecil dari lembaran kristal yang memiliki struktur atom yang berulang. Nah, intinya, ini kata-katanya bulat ya, ini kata-kata orang kimia, mesti yang senang orang-orang kimia. Intinya, tanah lempung itu terdiri dari dua unsur kimia yang penting, yaitu adalah silika dan alumina. Ya, jadi dia ada unsur silika dan ada unsur aluminium. Dia ada Si dan Al. Ya. Nah, kalau dilihat dari lembaran kristalnya, silika itu atau lembaran silika itu terbentuk di dalam formasi tetrahedron. Kalau alumina itu terbentuk dalam formasi oktahedron. Ya. Jadi ada alumina sheet, ada silika sheet. Nah, ini orang-orang kimia lebih suka gambar ini ya. Saya sih nggak suka ini. Nah, mineral lempung itu sendiri itu ada 3 macam, yaitu ada kaolinite. Ya. Kalau tadi itu penyusunnya ya silika dan alumina. Nah, ini jenis mineral lempungnya itu ada 3. Kaolinite, illite, dan monomorillonate atau bentonite dan lain-lain yang mungkin yang tidak terlalu menonjol ya. Jadi yang paling menonjol adalah 3 hal ini, 3 mineral ini, kaolinite, illite, dan monomorillonate atau bentonite. Nah, kaolinite itu kalau kita lihat ini adalah strukturnya, struktur diagramnya, di mana kaolinite itu ada gibbsite, ada silica sheet, yang ada misalkan ini diperbesar berapa kali zoom ya, yang sangat kecil sekali, itu ada misalkan dalam 2 atom yang berdekatan itu jaraknya adalah 7,2 angstrom.
Saya lupa angstrom itu 10 pangkat minus berapa ya? Ada yang masih ingat nggak? Angstrom. Ini angstrom ini. Ada yang masih ingat nggak? Angstrom. 10 pangkat minus 10. 10 pangkat berapa Farhan? Minus 10. Satuannya meter. Iya, Pak. Oke, 10 pangkat minus 10 meter, yaitu angstrom. Ini 7,2 angstrom. Ya, bayangkan jarak antar atomnya ini kecil sekali. Nah, itu kaolinat. Nah, kalau kita foto dengan elektron mikroskop, itu seperti yang di kanan ini. Ya. Jadi dia tersusunnya sangat bagus sekali, well crystallized. Ya, ini gambar ini kalau kalian bisa bayangkan, ini lebarnya itu 17 mikron meter. 17 kali 10 pangkat minus 6 meter, ini lebarnya ini. Jadi semua itu kan mesti kalau kita zoom itu kan mungkin kalian tidak menyangka juga ya bahwa butiran lempung atau pasir yang kita zoom dengan elektron mikroskop itu seperti ini kalau dilihat secara mikro. Ya. Makanya kalau kalian tahu di disiplin ilmu elektronika itu kan muncul seperti halnya nanoteknologi ya, itu yang dipelajari. Jadi kita melihat perilaku partikel partikel padat, perilaku partikel tanah itu dilihat dari sisi mikronya, ya, seperti ini. Ya, ternyata seperti ini. Lempung kalau di zoom, di foto itu seperti ini dalamnya. Ya. Kalau kalian lihat biasanya kan ya, oh ya bulat, kemudian coklat dan sebagainya. Tapi setelah di zoom seperti ini. Ini adalah mineral kaolinite. Ya. Mineral kaolinite. Nah, kemudian yang berikutnya adalah elite. Nah, elite ini sebetulnya hampir sama seperti tadi, cuma di sini silikanya ada dua. Ya, jadi silika, dioksida silika yang dipisahkan oleh ion potasium. Ya, potasium yang berada di antara keduanya ini. Dan jarak antaranya adalah 10 angstrom. Nah, kalau di foto, di mana ini fotonya lebarnya adalah lebar dari garis putih ini adalah 10 mikrometer. Ini bentuknya seperti apa kalau kalian lihat? Seperti apa? Rumput laut ya. Jadi tipikalnya beda, jelas beda dengan yang tadi. Jadi sudah bisa terlihat bedanya bagaimana kaolinat dan bagaimana ilat itu sudah terlihat jauh berbeda. Ya. Makanya itu mineral tadi terbagi ada kaolinat, ada ilat. Nah yang ketiga itu adalah montmorillonite atau bentonite. Ini silika, gibbsite, dan silika itu terpisah dan ada NH2O atau air di sini dan kation yang saling bertukar dan jaraknya di sini adalah 9,6 angstrom. Fotonya bagaimana? Nah, ini beda lagi. Ya, seperti apa ini ya? Seperti serabut-serabut gitu ya. Ini 1 mikronnya, ini maksudnya 1 mikron tuh garis yang hitam ini. Panjangnya 1 mikron. Nah, kalau ini panjangnya garis yang hitam ini 10 mikron, ini skala ya. Ini bisa kita lihat bagaimana bentuk mikronya dari masing-masing mineral lempung. Nah, tentunya mineral kaolinite, elite, dan montmorillonite tadi itu kalau kita lihat secara karakteristiknya pasti akan berbeda. Jadi kalau kalian pernah dengar tanah kembang susut atau tanah ekspansif, ya, saya pernah cerita kalau nggak salah kemarin ya, tanah ekspansif atau kembang susut, tanah yang mengembang kalau dia kena air, tanah yang dia menyusut kalau dia kekurangan air. Nah itu kalau tanah kembang susut itu banyak montmorillonite-nya, atau tanah kembang susut itu lebih banyak dia masuk ke mineral montmorillonite atau bentonite-nya, bukan kaolinite, bukan elite. Ya, jadi seperti itulah bedanya mineral satu dengan yang lainnya dilihat dari karakteristiknya. Ya. Ini kaolinite, ini halloysite, ini bentuknya lebih bagus lagi seperti tabung-tabung ya. Ini ada jenis lagi namanya halloysite ya. Nah ini elite. Nah kemudian permukaan butiran lempung itu kalau kita lihat muatan listriknya itu bermuatan negatif. Jadi seluruh permukaannya itu didominasi oleh muatan negatif. Nah muatan negatif tersebut pasti akan berikatan dengan muatan positif atau kation. Kation itu positif ya, anion negatif. Nah, dia bisa menarik apapun yang ada di sekitarnya yang bermuatan positif, misalkan Ca, Mg, Na, K, dan seterusnya. Nah, karena dia bermuatan negatif dan dia juga tertarik dengan yang positif, maka kalau ada air, nah ini makanan empuk ini, karena air itu terdiri dari apa? Kalau H2O itu kalian ingat terdiri dari apa saja? Ion hidrogen sebanyak berapa? 2, H+ ya, betul ya. Dan
oksigen O2 min. Nah, 2H+. Nah, itu kan banyak kationnya itu. Jadi dia kalau ditambahkan air, nah itu tertempel semua ke permukaan lempungnya. Ya, nah di sini kalau tertempel atau mengapung di sekeliling butiran lempung dinamakan diffuse double layer. Itu kalau baru mengapung. Kalau sudah melekat dinamakan double layer water. Nah, yang kalau posisi yang paling dekat itu dinamakan adsorbed water. Nah, kalau kita lihat persisnya, nah itu seperti ini. Jadi clay surface ini partikel lempung ya, itu muatannya negatif, ya, anionnya. Nah, kemudian yang mendekat ini positif-positif semua ya, banyak positifnya. Kalau 2H+ sama O2- ya berarti melekatnya ke sini semua karena dia banyak 2H+-nya. Nah, kalau kita lihat secara grafik ya, di mana ini sumbu X-nya adalah jarak dari partikel lempung, sumbu X-nya, dan sumbu Y-nya adalah konsentrasi ion, maka bisa kita lihat semakin dekat dengan butiran lempungnya, maka yang paling banyak apanya? Semakin dekat dengan butiran lempungnya atau jaraknya 0, maka yang paling banyak apanya? Ion, Hah? kation nih. Kationnya, ya kationnya. Kation semakin banyak, kemudian semakin menjauh kationnya semakin mengecil. Anionnya ya so-so lah ya, ngecil kemudian naik tapi tidak signifikan. Nah, jadi seperti ini bagaimana peristiwa diffuse double layer, ya, bagaimana tertariknya kation ke permukaan lempung. Ya. Oke, itu bab 1 tentang overview. Nah, kemudian kita masuk ke, saya nggak tahu ini harusnya dijelaskan, tapi cuman sama saja ya. Kita langsung masuk aja ke klasifikasi tanah. Oh iya, maaf ya, saya belum masukkan materinya yang kemarin ya ke MyITS ya. Nanti saya masukkan semuanya deh. Yang kemarin, saya masukkan di hari yang kemarin. Nanti yang hari ini saya masukkan yang terpisah di hari ini. Oke. Kita masuk ke klasifikasi tanah. Jadi nanti klasifikasi tanah itu posisinya ada di sini ya. Jadi kita masih di pendahuluan ya, sangat di awal sekali ya. Tanah, kita mempelajari tanah, kemudian nanti ada 2 hal yang kita pelajari, bagaimana komposisinya dan bagaimana klasifikasinya. Nah, kalau komposisi itu kita bicara mengenai parameter fisiknya. Ya, jadi kalau manusia itu, oh dia itu tinggi, oh dia itu pendek, oh dia itu rambutnya ikal, oh dia rambutnya keriting, rambutnya lurus, itu adalah fisik. Dan di sini kita lihat di komposisi tanah. Nah, kalau klasifikasi, nah itu kita golongkan. Ya. Oh, tanahnya ini lempung lebih dominan. Oh, tanahnya ini dominan pasir. Oh, tanahnya ini dominan batu. Nah, itu klasifikasi. Ya, jadi itu bedanya antara klasifikasi dengan komposisi. Ya, ini adalah alur di mana nanti komposisi dan klasifikasi ini gunanya untuk apa dan sebagainya. Itu kita bisa lihat diagram ini ya. Nah, kita sekarang masuk di klasifikasi tanah. Apa sih tujuan klasifikasi tanah kalau kita lihat di sini? Tujuannya adalah to describe various soil types encountered in the nature in a systematic way and gathering soils that have distinct physical properties in groups and units. Jadi itu menggambarkan jenis-jenis tanah yang bervariasi yang terdapat di alam ke dalam cara yang lebih sistematik ya. Jadi dengan bervariasinya tanah tadi itu kita bisa kelompokkan masing-masing ke cara yang lebih sistematik dan mengelompokkannya sesuai dengan properties yang dimiliki oleh masing-masing tanah tersebut ke dalam suatu kelompok atau grup dan units. Ya, jadi tujuannya adalah kita klasifikasikan lah ya. Kalau kita nggak klasifikasikan kita nggak tahu. Oh tanah ini yang dominan lanonya, oh ini yang dominan pasirnya, kita nggak tahu nanti sifatnya bagaimana. Ya, jadi gunanya untuk itu. Kemudian persyaratan umumnya untuk sistem klasifikasi ini ada beberapa macam, ada based on scientific, simple, permit classification by visual, describe certain engineering properties, should be accepted to all engineers. Sistem klasifikasi itu banyak, ya. Ada untuk yang pertanian, itu namanya agronomic soil classification system. Ada untuk ilmu geologi, itu pakai geologic soil classification system. Ada juga untuk pertanian lagi, kita juga bisa pakai textural soil classification system atau USDA. Nah, kalau untuk sipil kita pakai yang D dan E. American Association of State Highway Transportation Official System atau disingkat ASTO. Mungkin kalian juga sudah dengar ya, ASTO. Dan yang berikutnya adalah Unified Soil Classification System atau USCS. Nah, jadi yang 2 hal ini yang selalu kita pakai di sipil ya, ASTO dan USCS.
Nah, yang di bawah sebetulnya juga dipakai. Jadi, tapi yang kita baca dalam hal ini adalah D dan E saja. Yang F itu juga biasanya dipakai American Society for Testing and Materials. Ini banyak di beton ya, ASTM. Kemudian kalau di ranah bandara itu bisa kita gunakan FAA ya, Federal Aviation Agency System. Ya. Yang kita pelajari D dan E saja. Nah, ini kalau di Indonesia kan mengelompokkan tanah yang berbeda-beda, tapi mempunyai sifat yang serupa ke dalam grup-grup dan subgrup. Ya. Jadi yang dikelompokkan pasti punya sifat yang serupa ya, nah, mungkin dikelompokkan tapi sifatnya beda-beda ya. Dikelompokkan itu tujuannya adalah memasukkan tanah yang sifatnya serupa. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran umum mengenai perilaku. Tadi saya bilang perilakunya. Ya. Nah, dasar klasifikasi tanah, dasar yang digunakan ada dua hal. Ada ukuran butiran nomor 1 ya, yang kedua adalah plastisitasnya. Nanti kalian akan belajar plastisitas itu ada di komposisi sebetulnya. Jadi ini mungkin kalian tahu dulu bahwa ada istilah plastisitas ya, plastisitas tanah. Ada ukuran butiran yang menjadi dasar klasifikasi tanah. Jenis uji yang dilakukan untuk mendapatkan ukuran butiran, ya, untuk mendapatkan kira-kira tanah yang kita ambil, misalnya kita ambil di lapangan, kita ambil setengah kilo misalnya, kemudian kita uji. Ukurannya itu pakai apa? Ada dua hal ini. Bisa kita uji dengan analisa atau tes ayakan, dan kita bisa lakukan tes hidrometer. Bedanya apa? Kalau tes ayakan itu berarti kita melakukan separasi atau kita melakukan pemisahan untuk butiran kasar. Tapi kalau kita masuk ke tes hidrometer, itu kita untuk menseparasi butiran halus. Ya. Jadi gravel and sand kita pakai ayakan, yang bisa dilihat dengan mata ya. Kalau hidrometer kita bisa pisahkan dengan lano dan lempung. Ya. Kemudian analisa ayakan yang dipakai adalah terstandarisasi dari US, jadi US Standard United States ya. Kemudian dasarnya di sini adalah ukuran lubang. Ya. Jadi kalau ngayak ya pasti kita lihat lubang ayakannya. Kalau ibu kalian membuat roti itu pasti butuh ayakan untuk tepung, jadi untuk memisahkan butiran halus dengan butiran kasarnya. Ya, itu dasarnya adalah ukuran lubang ayakan. Kalau hidrometer, nah nggak bisa dilihat dengan mata lagi, lano dan lempung. Jadi dia menggunakan alat hidrometer. Ya, di mana dasarnya adalah menggunakan prinsip sedimentasi dari butiran tanah di dalam air. Kalau ayakan tadi sudah jelas, kalian ayak, kalian goyang-goyang, tanah kalian masukkan dari atas, digoyang-goyang, ada yang tertahan, ada yang lolos. Nah, kalau hidrometer, itu dia berdasarkan berat sebetulnya. Jadi tanah itu dicampur dengan air nantinya, bukan air sebetulnya, larutan tertentu, di mana nanti kita lihat berapa butiran tanah yang mengendap duluan, itu kita anggap sebagai butiran yang punya diameter lebih besar daripada butiran yang mengendapnya belakangan. Kalau dia mengendapnya belakangan, pasti dia ukurannya lebih kecil atau lebih besar? Kalau mengendapnya belakangan. Kecil, Pak. Lebih kecil, ya. Mengendapnya belakangan, berarti dia lebih kecil. Nah, itulah yang digunakan dalam alat hidrometer. Jadi menggunakan prinsip sedimentasi. Nah, tapi yang dia lakukan adalah prediksi. Ya. Jadi melakukan prediksi bagaimana tanah itu bisa berperilaku terendap dan terendap lebih cepat dan dia terendap lebih lambat. Ya. Tentunya tidak bisa persis ya, maksudnya tidak bisa sesuai dengan kenyataan lah ya, pendekatan. Nah, kita belajar dulu analisa ayakan ya. Ayakan itu tadi kita sampaikan bahwa ini adalah untuk butiran kasar ya, jadi terlihat dengan mata. Jadi diameternya itu berkisar dari 4,75 sampai yang paling kecil itu masih bisa diproduksi itu adalah 0,075 tadi ya. Lebih kecil daripada itu nggak bisa lagi, sudah kita pakai ayakannya, nggak ada yang bisa buat. Siapa yang bisa buat lebih kecil dari 0,075? Ya, belum bisa. Nah, di sini diameter ayakan di sini yang bermacam-macam tadi itu diistilahkan dengan nomor. Tadi kan saya katakan ada tanda pagar tadi ya. Ayakan pagar 4 itu berarti ayakan nomor 4. Ayakan pagar 10 itu berarti ayakan nomor 10. Ayakan pagar 200 itu berarti ayakan nomor 200. Nah, di sini ada susunan ayakan dari yang mulai diameter terbesar sampai yang terkecil. Terbesar itu nomornya lebih kecil daripada diameter yang ukuran kecil. Jadi kebalikannya. Diameter besar, nomor ayakannya kecil, diameter kecil, nomor ayakannya besar. Ya, jadi dibalik. Nah, tapi
angka-angka ini juga ada artinya. Ya. Jadi contohnya ayakan nomor 4, kenapa kok dinamakan nomor 4? Karena dalam 1 inch persegi, 1 inch itu berapa senti? 2,5 Pak. 2,5 Ilham, 2,54 lebih tepatnya ya, 2,54 cm. Nah, dalam 1 inch persegi, 1 inch kali 1 inch itu ada 4 kali 4 lubang. Jadi ada 16 lubang di dalam 1 inch persegi. Kalian bayangkan 2,5 cm kali 2,5 cm ada 16 lubang. Nah, itulah ayakan nomor 4. Ya. Bayangkan ayakan nomor 40, berarti dalam 1 inch persegi ada berapa? 40 kali 40 lubang. Berarti berapa itu? 1.600. Bayangkan yang nomor 200 ini. Dalam 1 inch persegi ada 200 kali 200. Berarti berapa itu? 40.000 ya. Ada 40.000 lubang. Nah, itu berarti memang kecil-kecil sekali ya di ayakan nomor 200 ini. Jadi memang karena dia diameternya adalah 0,075 mm. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga bisa kalau kalian mungkin di beton atau mungkin sudah pernah tahu susunan ayakan, itu kan bisa kita set sesuai dengan apa yang mau kita tampilkan di grafik kurva ayakan. Nah, di sini ada 3 konfigurasi di mana kita bisa menyusun ayakan sesuai dengan konfigurasi ini. Jadi ada 3 konfigurasi ya. Konfigurasi yang pertama adalah yang merah. Di merah semua ini, itu bisa kalian lihat bahwa yang paling besar 4, 8, 16, 30, 50, 100, 200. Artinya ayakan yang nomor 6 ini dilewati, ayakan nomor 10 dilewati, ayakan nomor 20 dilewati. Jadi dia hanya 4, 8, 16, 30, 50, 100, 200. Jadi nggak perlu semuanya. Kalau kalian perlu semuanya, Q tangan kalian. Q itu bahasa Indonesia apa ya? Capek. Ya. Ini ukuran besar sampai kecil semuanya ada, ya kalian akan sangat lama sekali mengayaknya. Jadi di sini ada anjuran, ya anjuran untuk cara menyusun ayakan agar di dalam kurva tersebut ya sudah cukup bisa kita katakan dia terpisah dengan baik. Ya. Jadi yang merah tadi yang pertama. Ini sudah off semua kameranya. Menyala cuma satu tok, Randy. Ada Gary. Voice. Oke. Nah, itu yang merah. Nah, kalau yang biru, susunan yang lain juga. Jadi 4, nomor 6 sama 8 dilewati. 4, 10, 20, 40, 80, 200. Tapi ini sudah cukup untuk melihat kurva ayakan kita supaya hasilnya bisa terpisah dengan baik. Itu sudah cukup yang biru. Jadi bisa alternatifnya adalah susunan yang merah, susunan yang biru, atau yang merah dan hitam. Jadi kalau yang hitam ini artinya 4, 8, 16, 30, 60, lompat, terus 100, 200. Ya, jadi itu anjuran susunannya. Ya kalau mau lengkap, bisa saja semua ini kalian ayak semua. Ya, tapi ya waktunya akan banyak juga terbuang. Ya. Jadi itu adalah susunan yang dianjurkan. Nah, alat ayakannya ya macam-macam ya ukurannya. Jadi mulai yang terbesar, agak besar, kemudian sedang dan seterusnya sampai yang paling kecil. Ya, tentunya kalau kita mengayak berarti yang paling bawah ini harusnya lubang atau buntu. Yang paling bawah. Di bawahnya ayakan nomor 200 dia lubang atau buntu. 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 Nah, di sini dinamakan loyang. Ya, kalau kalian buat kue itu kan loyang itu kan buntu ya, nggak mungkin loyang itu bolong ya. Bolong ya kuenya jadi mie ya. Jadi ini adalah pen. Jadi biasanya orang mengistilahkan pen atau loyang ya. Jadi susunannya dari yang terbesar di atas sampai yang terkecil di bawah, yang paling akhir itu adalah pen. Ya. Nah, biasanya ini bisa kita ayak secara manual atau kita bisa menggunakan penggetar atau shaker. Ya. Jadi sini kita susun dulu dari yang terbesar sampai yang terkecil di bagian bawah, dan di paling bawah sendiri adalah pen, dan kita getarkan. Ya, seperti mengayak tapi pakai mesin. Ya. Nah, kalau hidrometer tadi saya bilang bahwa dia menggunakan prinsip kecepatan pengendapan atau kecepatan sedimentasi. Yang mempengaruhi apa kecepatan mengendap tersebut dilihat dari bentuk, ukuran, dan berat ya, pastinya. Yang bentuknya lebih besar ya dia kemungkinan lebih mengendap duluan daripada yang bentuknya kecil.
Dan yang beratnya besar ya juga otomatis dia akan mengendap duluan daripada yang beratnya kecil. Ukuran juga seperti itu. Ya. Nah, apa yang mendeteksi kecepatan mengendapnya itu adalah alat ini, yaitu namanya alat hidrometer. Jadi nanti alat ini yang kiri ini akan dimasukkan ke dalam sini. Ya, nanti jadinya ini ya, dimasukkan ke sini. Jelek banget ya gambarnya. Pokoknya seperti inilah. Nah, ini nanti diisi oleh larutan tertentu, namanya larutan kalko. Nanti kalian akan belajar lebih detail di praktikum ya. Kemudian nanti di tanahnya dimasukkan ke sini, kemudian dikocok-kocok, kemudian baru diamati pengendapannya dengan alat hidrometer ini. Ya. Nah, itu sketsa alatnya. Nggak perlu saya gambar, ya. Di sini ada gambarnya. Lebih bagus lagi. Nah, ini sketsa alat hidrometer dalam gelas ukur yang berisi tanah yang sudah dicampur dengan cairan tadi yang saya bilang itu bukan air ya, tapi cairan yang tertentu, cairan standar dalam hal ini ya. Ini kalau dilihat fotonya ini seperti ini pengujiannya. Ini tergantung dari jenis tanah. Kalau tanahnya yang warnanya coklat muda ya jadinya coklat muda, kalau tanahnya agak gelap ya dia jadi gelap dan seterusnya. Nah, ini juga ada media yang air beningnya itu adalah untuk mengkalibrasi hidrometer. Jadi kalau kita mau menguji alat hidrometer ini sesuai dengan waktu yang kita amati, itu kita letakkan hidrometer di dalam bak yang ada tanah kita. Tapi kalau sudah kita baca selesai, ya kita kembalikan lagi dia ke yang tempat bening ini. Jadi ini untuk kalibrasi sebetulnya. Ini percobaan hidrometer di lab. Ya. Terus tadi kalau sudah kita mendapatkan hasil, yang diayak kasar tadi yang bisa kita lihat dengan mata tadi ukurannya itu segini, dan yang lolos segini, yang tertahan sekian, kemudian yang hidrometer tadi juga kita dapatkan, yang diameter ini persentasenya sekian, diameter ini persentasenya sekian. Nah, maka semua itu akan kita gambarkan ke dalam kertas semi-log, sama halnya seperti yang paling pelajari di beton ya. Untuk menggambarkan kurva analisa ayakan pasir misalkan ya, itu akan kita gambarkan ke dalam kertas semi-log. Kenapa dikatakan semi-log? Karena dia ukuran skalanya adalah semi-log ya. Apa yang disemilogkan? Yang disemilogkan adalah sumbu X-nya. Ya, di mana sumbu X-nya adalah ukuran butiran diameter tanah ya, dalam satuan milimeter. Nah, nanti itu akan digambarkan dalam grafik ini ya. Ini kalian lihat bisa utuh atau terpotong foto yang ada di Zoom saya? Utuh ya? Utuh, Pak. Betul, Pak. Oh ya, oke. Di Zoom sudah berbenah. Oke. Nah, jadi di sini sumbu X-nya adalah ukuran butiran dalam satuan milimeter, di mana yang kiri adalah yang paling terbesar, sama yang ke kanan adalah yang paling kecil. Ya, satuannya milimeter. Ya. Jadi 100 mili sampai 0,001 milimeter. Ya. Nah, kemudian yang di sebelah kiri adalah sumbu Y-nya adalah persentase lolosnya, dari 0 sampai 100. Nah, kemudian tadi yang saya bilang bahwa untuk sumbu X-nya, itu skalanya adalah semi-log, jadi 100 dengan 10 itu jaraknya sekian, tapi 10 dengan 1 jaraknya juga sekian, 1 dengan 0,1 jaraknya juga sekian, jadi semi-log ya. Jadi kalau ini 100, maka garis yang berikutnya ini berapa? Ini skalanya berapa garis yang berikutnya? Kalau semi-log? Halo? Ini berapa ini? Semi-log tahu ya? Ini berapa ini yang saya garis ini? Angka berapa itu skalanya? Kalau yang kiri ini kan 100, kalau ini berapa? Kois? Saya belum tahu, Pak. 90.